Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran fisika hari ini, Kamis, tanggal 25 Februari 2021. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah alat-alat optik, yaitu meloncat sedikit ya dari KD yang sebelumnya. Karena KD yang sebelumnya adalah membahas gelombang terus ya. Kali ini saya loncati dulu ya, biar nanti kalian tidak terlalu jenuh dengan gelombang. Ya, silahkan kalian buka modulnya kurang lebih di halaman 137. Disiapkan alat-alat tulisnya dan berdoa dulu. Kalau sudah siap, silahkan. Saya mohon untuk kalian mengikuti dari awal hingga akhir ya, karena hanya beberapa menit. Jangan hanya absensi saja. Ya, memang sekolah kalian sekarang seperti ini ya, kita harus awali dengan hati yang senang ya. Sudah, kali ini kalau sudah siap, sekarang kalian lihat. Materi hari ini adalah alat-alat optik. Kemudian setelah mempelajari KD alat-alat optik, kalian diharapkan dapat mengetahui bagian-bagian dari mata, kemudian mendefinisikan cacat mata, kemudian kita membahas tentang loop, dilanjutkan tentang mikroskop, nanti yang terakhir adalah tentang teropong. Ini tadi KD-KD yang harus kalian tujuan pembelajaran yang harus kalian dapatkan dari KD alat-alat optik. Sekarang kita akan mengetahui tentang mata dulu. Bagian-bagian dari mata silahkan kalian hafalkan ya, tidak usah kita bahas dalam video ini. Yang utama di dalam mata itu nanti kita harus melihat dulu yang disebut dengan mata normal ya. Kalau kita lihat mata normal itu, jika kita melihat dengan mata normal, maka bayangan akan jatuh tepat di retina atau disebut dengan bintik kuning. Kemudian mata normal memiliki karakteristik satu, titik dekatnya kurang lebih 25 cm. Titik jauhnya dikatakan tak terhingga. Arti tak terhingga di sini bukan berarti tidak bisa dihitung, bukan, tetapi karena antara satu orang dengan orang lain itu titik jauhnya tidak sama, maka dikatakan tak terhingga. Tak terhingga tetapi melihat dengan jelas. Itu adalah titik jauh dan titik dekat yang dimiliki oleh mata normal. Kemudian bayangan jatuh di retina. Kalau digambarkan seperti dalam gambar ini ya, ini adalah mata kita. Kemudian kita lanjutkan cacat mata. Yang pertama, cacat mata yang pertama adalah rabun jauh atau disebut miop. Yaitu cacat mata di mana kita mata tidak bisa melihat benda yang jauh atau tidak bisa melihat jauh. Karena mata sering digunakan melihat dalam jarak yang sangat dekat. Nah, kalau tadi mata normal melihat bayangan jatuh di retina, nah untuk sakit mata miop ini, jika melihat itu bayangannya terbentuk di depan retina atau di depan ya. Untuk bisa jatuh ke retina maka harus dibantu dengan lensa cekung atau disebut lensa negatif. Maka biasanya penderita rabun jauh itu disebut dengan min. Ya, dalam kehidupan sehari-hari biasanya kalau ada siswa atau seseorang memakai kacamata, kita akan bertanya plus atau min. Nah, jadi kalau dia lensanya negatif, maka dia dikatakan min atau rabun jauh atau disebut miopi tadi. Nah, kekhususan daripada rabun jauh ini apa? Yaitu lensa mata terlalu cembung ini ya. Jadi ini yang merah ini ya, lensa mata ini, lensanya terlalu cembung.
ya, atau terlalu tebal. Titik dekat matanya yang normal itu 25, ini adalah kurang dari 25. Titik jauhnya pun juga kurang dari tak terhingga. Bayangan jatuh di depan retina. Kalau dengan memakai kacamata, nanti bayangan yang dibentuk maka akan jatuh di retina. Nah, untuk menghitung lensa yang dibutuhkan itu dengan menggunakan persamaan apa? Yaitu dengan menggunakan persamaan P. P itu apa? Di SLTP kalian sudah diberi bekal tentang lensa positif, lensa negatif, cermin positif, cermin negatif, maka kekuatan lensa itu adalah lambangnya P besar, yaitu sama dengan untuk rabun jauh berarti min 100 per PR. PR adalah titik jauh tadi atau punctum remotum. Ya, jadi P sama dengan min 100 per PR. Bisa juga kalau di buku kalian nanti adalah seper PR, ya, seper PR. Itu adalah persamaan untuk menghitung kekuatan lensa yang dibutuhkan penderita miop. Ya. Selanjutnya kita melihat kelainan mata atau cacat mata yang kedua adalah rabun dekat atau hipermetrop. Kalau tadi tidak bisa melihat jauh, sekarang kebalikan, tidak bisa melihat dekat. Karena mata sering digunakan untuk melihat jauh. Misalkan dialami oleh penderita yang sering melihat di laut lepas, atau mungkin pekerja yang bekerja di bandara atau di lapas, itu sering melihat jauh sehingga pada saat digunakan untuk melihat dekat matanya menjadi tidak jelas, ya, sehingga untuk memperjelas bayangan yang jatuh di belakang retina maka dia harus menggunakan lensa positif atau lensa cembung. Nah, kelainan dalam rabun dekat ini apa? Ini lensanya terlalu pipih, ya, terlalu tipis atau pipih, ya. Jadi titik dekatnya lebih dari 25, titik jauhnya adalah di tak terhingga. Bayangan yang dibentuk lensa mata jatuh di belakang retina. Nah, untuk membantu agar bisa di retina maka digunakan lensa positif. Nah, bagaimana menghitung kekuatan lensa yang akan digunakan atau akan kita membeli kacamata? Yaitu dengan menggunakan P sama dengan 100 per SN min 100 per PP. SN itu adalah titik dekat mata, PP adalah punctum proximum atau titik dekat mata, jarak terdekat mata melihat dengan jelas. Itu untuk normal 25 tadi. Nah, persamaan ini bisa ditulis 4 min seper PP, ya. 4 100 per SN. SN untuk normal itu 25, maka 100 dibagi 25 adalah 4 min seper PP. Ya, ini adalah persamaan lain di buku kalian. Nah, jadi yang PP tadi ya, titik dekat dan titik jauh mata. Setiap mata normal atau setiap mata itu pasti mempunyai PP dan PR. Itu tadi ya, rabun dekat. Selanjutnya, cacat mata yang selanjutnya adalah mata tua atau daya akomodasinya sudah turun. Apa itu yang disebut dengan daya akomodasi? Yaitu kekuatan otot mata atau lensa mata untuk cembung atau untuk menebalkan atau memipihkan. Jadi kekuatan otot mata kita, ya. Kalau kekuatan otot mata kita itu sudah berkurang, berarti atau sudah lemah, maka kita disebut mata tua. Biasanya dialami oleh yang sudah lanjut usianya, ya. Seperti Bu Sirasi ini sudah disebut mata tua, yaitu daya akomodasinya sudah berkurang. Nah, lensa kacamatanya yaitu 2, yaitu disebut dengan bifokal. Jadi satu kaca itu ada 2 lensa, positif dan
negatif. Itu tadi mata tua. Selanjutnya yang kita bahas adalah loop atau kaca pembesar. Nah, loop atau kaca pembesar ini terdiri dari satu lensa positif. Fungsinya adalah untuk melihat benda yang kecil agar tampak lebih besar. Ya, kemudian di dalam menggunakan loop nanti kita akan menggunakan dua cara pengamatan. Ya, yang pertama yaitu akomodasi maksimum. Ya, akomodasi maksimum itu adalah tadi daya akomodasi mata, itu tadi disebut akomodasi tadi ya, ini maksimum. Nah, itu kalau dilihat mata itu paling tebal. Nah, untuk bisa melihat menggunakan loop, ini jarak benda harus terletak di ruang 1. Mengapa Buziasi di sini dikatakan ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4? Ini di SLTP dibuka lagi. Di ruang 1 itu adalah pada jarak kurang dari fokus. Ya, kalau fokusnya misalkan lensa itu 5 cm, maka benda pada jarak di ruang 1 berarti pada jarak kurang dari 5, yaitu 4,9, 4,8, 4, 3, 2, 1. Itu adalah benda di ruang 1. Benda di ruang 2 jika berada pada jarak 5 sampai 10. Itu benda di ruang 2, dan di ruang 3 dilihat lagi di SLTP ya, tidak usah dibahas di sini, nanti kalian malah lebih lama. Kemudian S-aksen adalah jarak bayangan. Jarak bayangannya ini harus tepat di titik dekat mata pengamat. Biasanya untuk normal adalah di SN atau PP atau titik dekatnya. Nah, mengapa di sini min? Ingat ya, semua pengamatan, semua cara melihat yang menggunakan alat bantu, baik itu kacamata atau lensa, positif negatif atau loop atau nanti teropong mikroskop, maka bayangannya selalu maya. Nah, maka di sini maya, bayangan yang digunakan bayangan dengan menggunakan loop. Jika mengamati dengan menggunakan loop, maka sifatnya akan bayangan yang dibentuk adalah maya tegak diperbesar di depan lensa. Maya tegak diperbesar. Memang fungsi tadi memperbesar pasti akan terlihat lebih besar. Nah, kalau digambarkan bagaimana, ini ilustrasi ya. Untuk ini adalah mata kita pengamat. Kalau kita ini benda, kita langsung mengamati, maka ini dikatakan tanpa alat atau pengamatan secara langsung. Nah, kalau di antara ini kita mata, kemudian benda ini ya, kemudian disisipkan lensa positif, maka lensa positif ini berfungsi sebagai loop. Jadi bendanya ini terlihat sekian ini ya. Ini di ruang 1. Jadi ini fokus, benda di ruang 1 kurang dari fokusnya. Kalau di sini berarti benda di ruang 2. Ini ke sana berarti di ruang 3, di belakang mata kita adalah ruang 4. Dibaca lagi ya di SLTP, pembagian ruang untuk lensa maupun cermin. Sangat digunakan dalam pembahasan alat-alat optik ini. Nah, jadi inilah bayangan yang terlihat. Karena fungsinya adalah memperbesar, maka tentunya ada besaran perbesaran ya, perbesaran bayangan. Untuk akomodasi maksimum, ingat ya, jadi benda itu di ruang 1, bayangan di titik dekat mata. Maka persamaannya ini dibaca ya, nanti kita singkat bahwa persamaannya adalah 25 per E plus 1 atau 25 per SN plus 1. Ini nanti fokusnya adalah jarak fokus loop. Ya, ini adalah persamaan untuk akomodasi maksimum. Nah, untuk pengamatan dengan akomodasi minimum atau tanpa akomodasi,
Ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, ini tadi secara langsung. Nah, ini disisipkan. Nah, benda itu harus difokus. Mengapa? Dalam di SLTP dulu ya, dalam pembentukan bayangannya, jika benda difokus, maka nanti bayangan di tak terhingga. Nah, di tak terhingga berarti di titik dekat. Maaf, di titik jauh. Mata pengamat di titik jauh. Ya, tadi untuk mata normal kan ada titik jauh, titik dekat. Titik jauhnya di tak terhingga. Nah, maka dikatakan di tak terhingga itu berarti di titik jauh. Nah, ini bayangannya seperti ini. Jadi di tak terhingga tidak bisa dilukis di sini karena merupakan bayangan yang sejajar. Tadi jika mengamati dengan tidak berakomodasi atau dikatakan akomodasinya minimum. Ini tadi ilustrasinya. Nah, persamaannya adalah ini SN per F. SN per F. Tadi persamaan bayangan perbesaran untuk loop akomodasi maksimum dan minimum. Selanjutnya kita bahas adalah tentang mikroskop. Mikroskop itu terdiri dari dua lensa positif. Lensa yang dekat dengan yang objek yang akan diamati adalah lensa objektif. Lensa yang dekat dengan mata disebut lensa okuler. Syarat sebuah mikroskop jika ada dua lensa positif itu susunannya fokus dari lensa objektif harus kurang dari fokus dari lensa okuler. Kemudian ini yang harus paling kalian ingat-ingat bahwa jarak benda dari lensa objektif harus di ruang 2. Mengapa di ruang 2? Karena kalau benda di ruang 2 nanti bayangan di ruang 3. Berarti dari 2 ke 3 berarti diperbesar. Setelah diperbesar oleh lensa objektif, diperbesar lagi oleh lensa okuler. Maka fungsinya memang untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ukurannya atau disebut dengan jasad renik. Itu fungsi daripada mikroskop. Sama, untuk mikroskop ada dua pengamatan juga, yaitu dengan akomodasi maksimum dan akomodasi minimum. Nanti kita lihat ilustrasi untuk akomodasi maksimum. Nanti yang merah ini adalah benda awal ya. Jadi benda diletakkan di ruang 2. Ini tadi fokus objektif. Ini lensa objektif, ini lensa okuler. Tadi dikatakan ya, benda lensa yang dekat dengan benda disebut lensa objektif. Lensa yang dekat dengan mata pengamat disebut lensa okuler. Setiap lensa pasti punya dua fokus, yaitu fokus aktif dan fokus pasif. Nah, itu diingat lagi, itu di SLTP ya. Nah, sekarang kita lihat tadi ya, benda harus diletakkan di ruang 2 lensa objektif. Ini ke sini ruang 1, 2 kalinya ruang 2. Terus 3 lebih ke sana ruang 3, di sini ruang 4. Nah, harus diletakkan di ruang 2. Bayangan di ruang 3 lensa objektif. Ini bayangannya yang ke bawah ini, yang merah ini. Jarak benda ke lensa objektif disebut S objektif. S objektif, biasanya disingkat SOB. Bayangan ke lensa objektif disebut S aksen objektif. Ini yang gambarnya ini ke sini ya, sudah diberi tanda ya. Nah, kemudian bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini dipakai sebagai benda oleh lensa okuler. Maka dari bayangan ke lensa kedua, ini lambangnya adalah S okuler ini tadi. Jadi ini ke sini jarak benda oleh lensa okuler, maka namanya S okuler. Nah, ini harus di ruang 1. Di ruang 1 lensa okuler. Nah, ini jadi ini F okuler ini ke sini, nanti ke sini juga ada F okuler lagi.
Nah, karena memang punya dua fokus ya. Karena di ruang satu, maka bayangan adalah di titik dekat pengamat. Seperti fungsinya lensa okuler ini adalah sebagai loop. Nah, kalian lihat nanti gambarnya pasti sama dengan loop yang akomodasi maksimum, ya. Nah, karena diperbesar, ini diperbesar lagi, maka sama, ada persamaan perbesaran. Perbesaran oleh mikroskop adalah 2 kali, yaitu diperbesar oleh objektif, diperbesar lagi oleh okuler. Maka M-nya adalah 2 kali M objektif kali M okuler. Bukan ditambah ya, melainkan dikalikan. Nah, karena lensa okuler sebagai loop, maka di sini Sn per F plus 1 untuk akomodasi maksimum. Sedangkan M objektif itu adalah S aksen objektif per S objektif kali Sn per F plus 1 atau S okuler plus 1. Nah, ini adalah rumus perbesaran untuk mikroskop akomodasi maksimum. Nah, sekarang persamaan lain ya adalah panjang mikroskop atau tubus, dilambangkan dengan L atau di buku kalian adalah D. Nah, ada juga yang menyebutkan D, ada yang menyebutkan L. Di dalam gambar mana? Ya ini, berarti jarak dua lensa ini. Jadi L ini dilambangkan L ini. Nah, L dilihat dari rumusnya adalah S aksen objektif plus S okuler. Nah, ini. Jadi rumus itu tidak serta-merta tiba-tiba ya. Itu dilihat dari realita, dari praktek. Nah, ini dilihat dari kenyataan. Nah, itu tadi jarak perbesaran ya oleh lensa objektif maupun okuler sebuah mikroskop dengan akomodasi maksimum. Yang terakhir adalah mikroskop dengan akomodasi minimum. Nah, benda tetap, ya, itu benda tetap di ruang 2. Bayanganlah, tetapi bedanya, nah, ini harus tepat di fokus. Kalau tadi di ruang 1, sekarang di fokus. Ingat, ini tadi fungsinya adalah sebagai loop. Nah, jadi perbesarannya adalah 2 kali. Maka rumusnya adalah M S aksen objektif per S objektif kali 25 per F okuler. L-nya sama, ini ke sini. Nah, ini ke sini adalah S aksen objektif, ini ke sini adalah F okuler atau S okuler. Kebetulan S okuler itu sama dengan F okuler. Nah, itu tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya ini jadi benda, pembentukan bayangan adalah sifat sinar, berkas sinar yang sejajar dipantulkan melalui titik fokus. Yang melalui titik fokus dihiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini di bayangan oleh lensa objektif adalah di sini. Nah, ini dibuat atau dipakai sebagai benda oleh lensa okuler atau diperbesar lagi. Karena benda tepat di fokus, maka bayangan adalah di tak terhingga. Tak terhingga ini digambarkan sebagai sinar-sinar yang sejajar. Ya, ini diperbesar, ya, diperbesar, maka merupakan bayangan sinar yang sejajar. Berarti di mana? Di titik jauh mata pengamat. Tapi bisa terlihat dengan jelas. Itu tadi pengamatan dengan mikroskop untuk akomodasi minimum. Persamaannya sudah ya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kalian baca dulu tentang teropong. Kemudian kita latihan soal tentang alat-alat optik. Kemudian juga kalian harus disiapkan tentang materi gelombang. Insya Allah nanti akan Bu Sri buat ulangan 1 kali ya. Oleh sebab itu sekarang kalian mulai belajar. Jadi nanti kalau kalian ada pengumuman ulangan, kalian sudah siap dan tidak boleh
bolos ya, harus absensinya ya, karena waktunya biasanya terbatas ya. Kurang lebihnya Bu Selasi mohon maaf. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.